Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nizat Mafatuba dengan NIM 2211201017. Kami di sini akan menjelaskan tentang satelit GEO. Apa sih satelit GEO? Satelit GEO, Geostationary Earth Orbit, adalah satelit yang ditempatkan pada orbit geostasioner, yaitu orbit yang berada pada ketinggian sekitar 35.786 km di atas ekuator bumi. Satelit ini bergerak dengan kecepatan yang sama dengan rotasi bumi, sehingga terlihat seolah-olah diam di satu titik di langit jika dilihat dari permukaan bumi. Keuntungan utama satelit di orbit GEO adalah periode waktu mengitari bumi yang sejajar dengan waktu rotasi bumi, sehingga hanya dilakukan satu satelit untuk melayani satu lokasi di bumi secara kontinu. Bahkan cukup hanya 3 satelit cakupan global untuk dapat melayani seluruh lokasi di bumi. Namun, karena jaraknya yang jauh dari permukaan bumi, satelit GEO memiliki waktu rotasi yang paling tinggi dibandingkan LEO dan MEO. Untuk kelebihan yang pertama, cakupan luas. Karena posisinya yang tinggi, satu satelit GEO dapat mencakup hampir sepertiga sepertiga permukaan bumi. Dengan 3 satelit GEO, hampir seluruh permukaan bumi dapat dijangkau. Yang kedua, posisi tetap. Satelit GEO tetap berada di posisi yang sama relatif terhadap permukaan bumi, sehingga antena penerima di, di darat tidak terlalu bergerak untuk tetap menghubungkan dengan satelit. Yang ketiga, layanan kontinum. Mereka dapat menyediakan layanan komunikasi dan penyiaran yang berkelanjutan dengan stabil tanpa jeda. Ideal untuk siaran langsung dan layanan komunikasi yang membutuhkan konses. Untuk kekurangan, yang pertama, latensi tinggi. Karena jaraknya yang sangat jauh dari bumi, sinyal yang dikirimkan dan diterima oleh satelit GEO mengalami latensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan satelit yang orbit yang lebih rendah. Yang kedua, biaya peluncuran dan pemeliharaan. Peluncuran satelit ke orbit GEO sangat mahal. Selain itu, satelit ini membutuhkan bahan bakar untuk mempertahankan posisinya dan melakukan koreksi orbit secara periodik. Yang ketiga, degradasi sinyal. Sinyal yang harus dipenuh jarak yang sangat jauh bisa mengalami degradasi atau gangguan, terutama saat melewati atmosfer bumi. Yang keempat, keterbatasan kapasitas. Ada batas jumlah satelit yang dapat ditempatkan di orbit GEO karena keterbatasan ruangan orbit dan interferensi sinyal antar satelit. Untuk manfaatnya, pemanfaat satelit geostasioner yang pada awalnya berperan sebagai sarana komunikasi, khususnya di Indonesia yang secara grafis terbagi menjadi pulau-pulau, ternyata memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Memanfaatkan satelit geostasioner bisa memberikan manfaat baik secara komersial, yaitu dengan tersedianya sarana komunikasi yang lebih murah, efisien, dan efektif. Untuk karakteristik umum satelit GEO, yang pertama, satelit dapat melihat siklus hari, siang, dan malam yang terjadi di permukaan bumi secara terus-menerus. Karena satelit geostasioner bisa melingkupi hampir separuh bola bumi. Yang kedua, posisi yang cenderung terhadap permukaan merupakan pilihan yang terbaik untuk menciptakan jangka panjang dan untuk pengurangan berulang, memungkinkan untuk mendapatkan citra dan data cuaca. Yang ketiga, sensor satelit memiliki waktu tinggal yang panjang, sehingga bisa membantu memfokuskan dan mendapatkan sinyal-sinyal yang lemah. Yang keempat, waktu kejadian dan terdeteksi bisa diperoleh dengan akurasi yang sangat baik. Yang kelima, satelit dapat digunakan untuk komunikasi dengan penguatan sinyal yang baik. Antena menguat di bumi
tidak tidak harus bergerak terlalu banyak dalam melacakkan posisi satelit. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.